Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Ramadan, kelas 1 BKIE. Di sini saya akan memaparkan teori psikologi humanistik. Definisi dan tujuan. Psikologi humanistik, atau disebut juga dengan nama psikologi kemanusiaan, adalah suatu pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia, yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Tujuan humanistik adalah untuk membantu manusia mengekspresikan dirinya secara kreatif, merealisasikan potensinya secara utuh, dan memanusiakan manusia. Sejarah humanistik. Awal mula lahirnya psikologi humanistik adalah berangkat dari nuansa psikologi yang ada pada awal abad ke-20 di Eropa dan Amerika. Psikologi humanistik ini lahir atas dasar ketidakpuasan atas gerakan behavioristik dan psikoanalisa dalam memandang manusia. Pada saat itu, gambaran manusia merupakan suatu gambaran yang parsial, tidak lengkap, dan satu sisi. Pada awal tahun 1950-an, psikologi humanistik ini terus tumbuh dan berkembang dan mengkritik gerakan-gerakan psikologi modern sebelumnya, khususnya gerakan behavioristik. Dan salah satu pencetus yang disebut juga sebagai bapak psikologi humanistik adalah Abraham Maslow. Humanistik memiliki beberapa karakteristik diantaranya yaitu mementingkan manusia sebagai pribadi, mementingkan kebulatan pribadi, mementingkan peranan kognitif dan efektif, mengutamakan terjadinya aktualisasi diri dan self-concept, mementingkan persepsual subjektif yang dimiliki tiap individu, mementingkan kemampuan menentukan bentuk tingkah laku sendiri, mengutamakan pengetahuan atau pemahaman. Tahapan belajar humanistik. Tahapan belajar humanistik yaitu proses memanusiakan manusia, di mana seseorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan dirinya sehingga dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan di dalam lingkungan. Proses belajar humanistik ini memusatkan perhatiannya kepada diri seseorang sehingga menitik beratkan kepada kebebasan individu. Teori humanistik menekankan kognitif dan efektif untuk memengaruhi proses. Hal yang penting lagi pada proses pembelajaran humanistik atau humanisme harus adanya motivasi yang diberikan agar seseorang dapat terus menjalani pembelajaran dengan baik. Motivasi dapat berasal dari dalam, yaitu berasal dari diri sendiri, maupun dari luar, yaitu guru sebagai fasilitator. Kelebihan dan kekurangan humanistik. Kelebihan humanistik yaitu 1. Mengedepankan demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis. 2. Memberikan suasana yang saling menghargai. 3. Menjadikan pembelajaran lebih aktif terhadap seseorang. Dan yang keempat, menjadikan seseorang lebih kreatif dan mandiri. Kekurangan teori humanistik. Kekurangannya yaitu 1. Pengujiannya yang sulit. Yang kedua, beberapa konsepnya masih buram dan bersifat subjektif. Yang ketiga, kreativitasnya sering disalahgunakan. Dan yang keempat, pemikirannya tidak terpusat. Mungkin ini saja yang saya bisa jelaskan tentang teori psikologi humanistik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.